Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita kembali boleh berjumpa dalam mendengarkan renungan harian Sabtu 20 November 2021. Saya percaya semua kita dalam keadaan yang baik, penuh semangat di dalam mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari sebelum kita mulai lebih dalam lagi, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh mengawali aktivitas kami dengan berdoa, memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami boleh dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Hati kami menjadi bejana yang siap Tuhan isi, Tuhan penuhkan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, bawa kami semuanya Tuhan untuk mengerti kebenaran firman-Mu, kebenaran yang memerdekakan kami, kebenaran yang meneguhkan, membangkitkan iman kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik kepada setiap kami yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, dimanapun saat ini kami berada. Kami percaya bahwa Tuhan melimpahkan kami dengan kasih agape yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudara, judul renungan kita hari ini adalah berbicara dengan bijaksana. Dengan nas kita yang tertulis di dalam Yohanes 18 ayat 12 sampai 20. Saya akan membacakannya kepada setiap kita. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Yesus di hadapan Hanas. Petrus menyangkal Yesus. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berkata terus terang kepada dunia, aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata-kata orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya. Katanya, "Bukan," kata seorang hamba imam besar.
seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah Amin. Ada ungkapan yang berbunyi, "Mulutmu harimaumu." Ungkapan itu ingin menunjukkan bahwa kata-kata yang keluar dari mulut kita memiliki kekuatan seperti harimau yang kuat. Kata-kata kita bisa saja menyerang orang lain atau bisa saja berbalik menyerang diri kita sendiri, bahkan membuat orang sedih, terluka, putus asa, dan kecewa. Kata-kata juga bisa menentukan hidup mati seseorang. Salah berbicara pada saat yang tidak tepat bisa jadi jabatan atau bahkan nyawa pun melayang. Oleh karena itu, orang harus sangat berhati-hati dengan kata-kata yang diucapkannya. Perkataan yang bijaksana akan sangat bermanfaat dan pada saat yang sama dapat menunjukkan kualitas atau karakter seseorang. Dalam perikop ini, kita melihat perbedaan antara Yesus dan Petrus dalam berkata-kata. Di depan Hanas, Yesus berkata-kata dengan diplomatis. Dia tidak menyangkal atau mengiyakan, tetapi mengajak lawan bicaranya untuk melihat kebenaran yang ada, yang sebenarnya telah nyata di hadapan mereka. Yesus tidak merasa takut sebab dia tidak melakukan kesalahan. Dia juga tidak merasa takut terhadap konsekuensi atas perbuatannya. Namun, dia tidak mau terjebak dalam perdebatan dengan seseorang yang sudah jelas dan pasti menolak dirinya. Yesus berbicara dengan bijaksana. Kebaikan hati Petrus kepada Kristus, yang meskipun akhirnya terbukti bukan kebaikan hati, dapat kita perhatikan dengan dua bagian. Yang pertama, bahwa Petrus mengikuti Yesus ketika ia dibawa pergi. Meskipun pada mulanya ia melarikan diri bersama murid-murid lainnya, ia kemudian berusaha sedikit memberanikan diri dan tetap mengikuti dia dari jarak tertentu. Ia teringat akan janji yang pernah ia buat untuk tetap tinggal bersamanya, berapapun harga yang harus dibayar. Mereka yang telah mengikuti Kristus di saat-saat ketika dia dihormati dan ikut menikmati penghormatan itu pada saat banyak orang bersorak, "Hosana bagi dia," seharusnya juga tetap mengikuti dia di saat-saat ketika dia dihina dan turut mengambil bagian bersamanya dalam semua penghinaan ini. Mereka yang sungguh-sungguh mengasihi dan menghormati Kristus akan mengikuti dia dalam segala keadaan dari awal sampai akhir. Ketika ia tidak dapat masuk ke tempat Yesus yang sedang dikelilingi musuh-musuhnya, ia tinggal di luar dekat pintu, berusaha sedekat mungkin dengannya, serta menunggu kesempatan untuk dapat lebih mendekat. Demikianlah bila menghadapi perlawanan saat mengiring Yesus. Kita harus menunjukkan kesetiaan atas janji kita, komitmen kita. Walaupun begitu, kebaikan hati Petrus untuk terus mengikuti Kristus ini pun bukanlah kebaikan yang sebenarnya, karena ia tidak memiliki cukup kekuatan dan keberanian untuk tetap setia. Seperti yang terbukti, ia malah masuk perangkap, bahkan tindakannya untuk mengikuti Kristus, kalau kita pertimbangkan semua dari semua segi, pantas untuk disalahkan, karena Kristus yang mengenal dia lebih baik daripada dia mengenal dirinya sendiri, telah menyampaikan kepadanya, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang." Kristus juga telah mengatakan kepadanya berulang kali bahwa ia akan menyangkali Kristus. Selain itu, belum lama berselang, ia sendiri sudah menyaksikan kelemahan dirinya dalam hal meninggalkan dia. Perhatikanlah, kita harus berhati-hati agar tidak mencobai Allah dalam menghadapi kesulitan yang melampaui kekuatan kita dan berusaha terlampau jauh dalam menempuh jalan penderitaan. Apabila panggilan kita cukup jelas untuk mengorbankan diri, kita dapat berharap bahwa Allah akan memampukan kita untuk menghormati Dia dalam penderitaan itu. Sementara itu,
Petrus dipenuhi ketakutan sehingga berkata-kata dengan kurang bijaksana demi melindungi diri dan kepentingannya sendiri. Petrus menyangkal Yesus. Tentu Petrus takut kepada orang tahu bahwa dia adalah murid Yesus. Bisa jadi dia harus turut dalam penghakiman dan penghukuman yang diterima oleh Yesus. Dalam ketakutan, Petrus tidak berpikir mengenai kesetiaan atau pengakuan. Dia hanya berpikir untuk melindungi dirinya sendiri. Marilah kita berkata-kata dengan bijaksana. Dengan perkataan yang bijaksana, kita tidak dapat dipersalahkan dan juga tidak akan menyakiti orang lain. Tentu saja, untuk bisa berkata-kata dengan bijaksana, kita harus hidup lurus dan bersih seperti Tuhan Yesus, sehingga tidak sibuk melindungi kepentingan diri sendiri saja. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita renungkan pada hari ini. Marilah kita boleh dengan bijaksana mengeluarkan setiap perbendaharaan kata kita, sehingga hanya nama Tuhan yang dipermuliakan melalui hidup kita. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu. Urapi telinga kami, berkati hati kami Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan ini, dan kami dapat melanjutkan setiap pekerjaan Yesus di muka bumi. Kami mau memberitakan, membagikan kasih Yesus kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.